Malam itu hujan turun deras di Lombok Barat. Jalanan lengang, hanya suara sirene yang memecah keheningan. Di dalam rumah sederhana di perumahan dinas Polri, seorang perempuan berseragam polisi duduk terpaku. Matanya kosong menatap bercak darah di tangannya sendiri. Namanya Bribtu Rizka, dan di hadapannya terbaring tubuh seorang pria yang tak asing baginya, Brigadir Esko Fascarelli, suaminya sendiri. Kematian Esko mengguncang seluruh kepolisian setempat. Dinyatakan bunuh diri, tapi terlalu banyak kejanggalan yang tak bisa dijelaskan. Luka tembak di dada yang terlalu rapi, senjata dinas yang tak punya sidik jari, dan dua jasad misterius, Mr. X, yang muncul tak lama kemudian di pinggir pantai Sekotong, dengan gelang kain merah yang sama seperti milik Esko. Rizka ditetapkan sebagai tersangka. Tapi di balik jeruji besi, ia bersikeras bahwa malam itu bukan dirinya yang menarik pelatut. Ada dua sosok asing di rumahnya, dan satu di antaranya mengenakan seragam polisi. Namun, semua bukti justru mengarah kepadanya. Sementara publik memandangnya sebagai pelaku, dua jurnalis muda, Rian dan Dinda, mencium aroma lain dari kasus ini. Mereka menemukan benang merah antara kematian Esko, dua Mr. X, dan sebuah operasi rahasia kepolisian yang dilakukan bertahun-tahun sebelumnya di Mataram. Di sisi lain, seorang perwira senior, AKP Lalu Eka, terjebak di tengah dilema antara loyalitas terhadap institusi dan rasa haus akan kebenaran. Dan semakin jauh mereka menggali, semakin dalam pula misteri yang mereka temukan. Nama-nama besar mulai muncul. Fakta-fakta lama yang terkubur mulai bangkit. Hingga akhirnya, mereka sadar, kematian Brigadir Esko bukanlah akhir cerita, tapi awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Sebuah rahasia yang berdarah, yang tak hanya menguji kebenaran, tapi juga kesetiaan, cinta, dan harga diri seorang polisi yang pernah bersumpah menjaga hukum. Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Mari kita lanjut lagi ceritanya. Angin sore berhembus lembut di desa Dasan Agung, Lombok Barat, ketika garis polisi kuning masih terpasang di sekitar kebun belakang rumah Bribtu Rizka Sintiani. Daun pisang bergoyang perlahan, sesekali menimbulkan suara gesekan yang menggetarkan. Di balik garis itu, tanah bekas galian masih terlihat lembab. Meski sudah hampir 2 minggu sejak jasad Brigadir Esko Fascarelli ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Warga sekitar masih kerap berdatangan, berdiri di seberang pagar bambu, berbisik-bisik membicarakan kasus yang mengguncang desa tenang itu. Seorang anggota polisi berjaga, matanya awas menatap setiap langkah orang yang lewat. Tidak ada yang berani terlalu dekat, seolah tanah itu menyimpan rahasia yang belum ingin dibuka. Di dalam rumah, Bribtu Rizka duduk diam di kursi ruang tamu dengan tangan terborgol. Seragam polisinya kusut, kerudung hitam yang biasanya ia kenakan rapi kini tampak lepas dari bentuknya. Matanya menatap kosong ke arah jendela, di mana sinar matahari terakhir masuk samar melalui kisi-kisi kayu. Di luar, suara burung gereja bersahutan, kontras dengan keheningan yang melingkupi ruang itu. Dinda, sahabatnya sejak masa pendidikan di SPN, duduk di sebelahnya. Wajahnya tegang, seperti menahan campuran antara marah dan iba. "Rizka, kenapa kamu gak cerita dari awal? Semua orang sekarang ngomongin kamu," ucap Dinda pelan. Rizka hanya menghela napas berat. "Aku gak tahu harus mulai dari mana, Din. Semua terjadi begitu cepat. Aku cuma mau Esko berhenti menyakitiku. Tapi bukan begini maksudku." Tangisnya pecah, tapi air mata itu seperti keluh dari sumber yang sudah terlalu lama menahan beban. Ia menunduk, dan untuk sesaat Dinda melihat sisi Rizka yang dulu ia kenal, perempuan cerdas, tegas, tapi rapuh di balik seragam. Sementara itu, di Mapolres Lombok Barat, AKP Lalu Eka Arya Mardiwinata menatap papan tulis besar di ruang penyidik. Di sana tertera diagram hubungan antara nama-nama, Esko, Rizka, dan 4 inisial baru, S, P, D, dan N. Di antara keempatnya, 2 lingkaran merah diberi tulisan besar, Mr. X1, dan Mr. X2. "Pak, ini berarti 4 orang itu awalnya cuma saksi, ya?" tanya salah satu penyidik muda. Eka mengangguk. "Betul, tapi hasil gelar perkara semalam menunjukkan mereka gak sekadar tahu. Mereka ikut dalam upaya menghilangkan jejak." Ia menunjuk garis merah yang menghubungkan Rizka dengan S dan D. 2 orang ini yang bantu Rizka memindahkan jasad suaminya ke kebun belakang. Mereka yang kami sebut Mr. X. Suasana ruang penyidik mendadak sunyi. Semua orang tahu, keberadaan 2 Mr. X ini jadi kunci penting untuk membuka seluruh misteri. Kembali ke rumah keluarga Rizka, situasi semakin panas. Ayahnya, Pak Sarman,
seorang pensiunan pegawai kantor desa, duduk di beranda dengan wajah muram. Anak bapak jadi bahan berita tiap hari, orang-orang gak henti ngomong, katanya lirih. Bu Yati, ibunya, hanya menatap jalanan sepi di depan rumah. Rizka bukan pembunuh. Dia pasti tertekan. Esko sering marah, kan, Pak? Rian, adik laki-laki Rizka, menimpali dengan nada getir, tapi Kak Rizka gak mungkin sendiri gali lubang itu, Bu. Aku tahu kebun belakang, itu tanah keras. Pasti ada yang bantu. Kalimat itu seolah membuka kembali luka lama. Keluarga Rizka memang sudah lama tahu rumah tangga putri sulung mereka tak seindah yang tampak di luar. Rizka sering datang dengan wajah lelah, bahkan kadang lebam kecil di pipinya. Tapi setiap kali ditanya, jawabannya selalu sama, cuma jatuh, Bu. Malam itu, AKP Eka menerima laporan baru. 2 orang saksi, warga sekitar rumah Rizka, mengaku melihat 2 pria keluar dari gang belakang sekitar pukul 2 dini hari pada malam kematian Esko. Salah satunya mengenakan jaket hitam dengan topi, satunya lagi membawa karung besar di pundaknya. Tapi karena gelap, mereka tak bisa mengenali wajahnya. Pak, ini bisa jadi Mr. X itu, ujar penyidik muda. Eka menatap foto kebun belakang yang terpampang di meja. Saya yakin begitu. Tapi siapa mereka? Dan kenapa mereka bantu Rizka? Pertanyaan itu menggantung lama. Di sisi lain, media nasional mulai menyorot kasus ini sebagai kasus internal kepolisian paling misterius di Lombok. Banyak yang berspekulasi, ada yang bilang Rizka membunuh karena cemburu, ada yang yakin ia dijebak. Namun semua hanya dugaan, tanpa fakta yang pasti. 3 hari kemudian, keempat tersangka baru dihadirkan dalam jumpa pers di halaman Mapolres Lombok Barat. Di antara sorotan kamera dan mikrofon wartawan, mereka berdiri berjejer, wajah ditutupi masker. S, P, D, dan N, nama-nama yang sebelumnya hanya disebut sebagai saksi kini resmi menyandang status tersangka. 2 di antaranya berperan sebagai Mr. X yang membantu RS memindahkan jasad korban ke kebun belakang, jelas AKP Eka di depan awak media. Suara kameramen terus berderak, blitz berkilat-kilat. Wartawan berebut bertanya, siapa identitas asli 2 Mr. X itu, Pak? Apakah mereka keluarga Rizka? Apakah ada unsur perintah dari pihak tertentu? Namun Eka tetap tenang. Kami belum bisa ungkap identitas lengkap karena penyidikan masih berjalan. Tapi kami pastikan, mereka bagian dari upaya menutupi kejahatan. Wajah-wajah di balik masker itu hanya menunduk. Tapi 1 di antaranya, lelaki bertubuh kekar dengan jaket abu-abu, tampak menatap sekilas ke arah kamera sebelum buru-buru menghindar. Tatapan itu terekam jelas dalam video yang kemudian viral di media sosial, memunculkan spekulasi liar. Siapakah dia? Sementara Rizka mendekam di ruang tahanan perempuan, pikirannya terus dihantui bayangan malam itu. Suara ranting patah, tanah yang ia gali dengan cangkul di bawah cahaya lampu senter, dan 2 bayangan lelaki yang membantunya tanpa banyak bicara. Ia bahkan tak tahu siapa mereka sebenarnya. Semuanya terjadi dalam kabut ketakutan dan penyesalan. Dalam gelap, ia berbisik pada dirinya sendiri. Siapa kalian, dan kenapa kalian bantu aku? Di ujung malam, AKP Eka kembali menatap berkas perkara yang menumpuk di mejanya. Ia tahu kasus ini lebih rumit dari yang tampak. Setiap lapisan fakta yang terbuka justru melahirkan misteri baru. Siapa yang memerintahkan 2 Mr. X itu? Apakah mereka kenal Rizka? Ataukah mereka dikirim seseorang untuk memastikan Esko benar-benar hilang? Dan di luar kantor polisi yang mulai lengang, bulan menggantung tinggi di langit Lombok Barat, menyinari kebun belakang rumah Rizka yang kini dijaga garis kuning, seolah berbisik, kebenaran masih bersembunyi di bawah tanah itu. Pagi di Mapolres Lombok Barat dimulai dengan suasana yang lebih tegang dari biasanya. Di ruang penyidik, papan bukti semakin penuh ditempeli foto, catatan, dan peta yang disusun seperti jaring laba-laba. Di tengahnya, wajah Rizka Sintiani terpampang jelas, dihubungkan oleh garis merah menuju 4 nama lain, S, D, P, dan N. 2 di antaranya sudah ditandai tebal dengan spidol hitam, Mr. X1, dan Mr. X2. AKP lalu Eka Arya Mardiwinata duduk di kursinya dengan wajah serius. Kopi hitam di meja sudah dingin, tapi matanya masih menatap layar hasil rekaman CCTV yang baru mereka dapatkan dari salah satu rumah warga dekat TKP. Rekaman itu buram, tapi cukup untuk membuat ruangan seketika hening. 2 bayangan terekam melintas di gang belakang rumah Rizka pada pukul 2.17 dini hari. Tepat pada malam yang sama saat Esko dinyatakan hilang. Berhenti di sini, perbesar bagian ini, perintah Eka. Rekaman berhenti, dan layar diperbesar.
terlihat dua sosok pria mengenakan jaket gelap dan topi. Salah satunya membawa sesuatu di bahu, seperti karung besar. Cahaya lampu jalan hanya menerangi separuh tubuh mereka, tapi satu hal menarik perhatian penyidik, gelang kain berwarna merah di pergelangan tangan kanan salah satu pria itu. Gelang ini sama seperti yang kita temukan di lokasi, Pak, ujar penyidik muda, Andri. Eka mengangguk pelan. Betul, dan gelang itu bukan milik Rizka. Berarti salah satu Mr. X ada di rekaman ini. Namun masalahnya, siapa mereka sebenarnya? Dari keterangan awal, keempat tersangka baru, S, P, D, dan N, mengaku tak mengenal Rizka secara dekat. Mereka hanya mendengar kabar dan datang membantu karena disuruh seseorang. Tapi ketika ditanya siapa yang menyuruh, keempatnya menjawab sama, kami tidak tahu. Kami hanya dapat perintah lewat telepon. Jawaban yang terlalu rapi untuk sebuah kebetulan. Sementara itu, di ruang tahanan, Rizka duduk bersandar di dinding dingin dengan kepala menunduk. Suara langkah sipir yang lewat sesekali memecah keheningan. Ia baru saja selesai diperiksa ulang untuk berita acara tambahan. Di hadapannya, sahabatnya, Dinda, kembali datang menjenguk. Wajah Dinda tampak letih, matanya sembab seolah tak tidur semalaman. Rizka, kamu harus jujur sama penyidik. Siapa dua orang itu? Mereka yang bantu kamu malam itu, kan? Rizka menggigit bibir, menatap tanah. Aku, gak tahu nama mereka, Din. Sungguh. Mereka datang tiba-tiba. Aku cuma ingat satu pakai jaket hitam, satu lagi bau minyak solar. Mereka gak banyak bicara, cuma bilang, ayo cepat, waktu gak banyak. Dinda menarik napas panjang. Kamu sadar gak, Rizka? Sekarang semua orang bilang dua orang itu bukan sekadar bantu kamu. Mereka bisa jadi disuruh seseorang. Bisa jadi ada yang mau kamu disalahin. Rizka menatapnya dengan mata merah. Kalau memang begitu, berarti aku dijebak. Tapi kenapa? Siapa yang mau menghancurkan hidupku seperti ini? Pertanyaan itu menggantung di udara, tanpa jawaban. Sementara penyidikan berlangsung, keluarga Rizka semakin terpuruk. Ayahnya, Pak Sarman, dipanggil untuk dimintai keterangan tambahan. Ia datang ke Polres dengan wajah lelah. Saya cuma mau tahu, anak saya diselidiki sebagai pembunuh, tapi kenapa kalian bilang ada yang bantu bawa jasadnya? Siapa mereka? Tanyanya kepada petugas. Namun petugas hanya bisa menjawab dengan kalimat yang sama, kami masih mendalami, Pak. Di rumah, Rian, adik Rizka, tak bisa diam. Ia nekat mencari tahu sendiri. Ia mendatangi beberapa warga yang malam itu berjaga di pos ronda dekat rumah kakaknya. Dari obrolan itulah, muncul informasi baru, seseorang melihat sebuah mobil pick-up berhenti tak jauh dari rumah Rizka, tak lama sebelum subuh. Mobil itu gak asing, kata salah satu warga, Pak Nurdin. Platnya kayak mobil P punya tetangga di desa sebelah, tapi saya gak yakin. Lampunya dimatikan waktu lewat. Nama, P, membuat Rian tertegun. Ia pernah mendengar nama itu dari berita salah satu tersangka baru yang kini ditahan. Nalurinya mengatakan, ada sesuatu yang belum terbuka di balik peran 4 orang itu. Di sisi lain, AKP Eka mulai menyusun skenario malam kejadian berdasarkan bukti dan kesaksian. Menurut hasil autopsi, Esko meninggal sekitar pukul 23.30 akibat benturan benda tumpul di kepala. Tapi jasadnya baru dikubur beberapa jam kemudian, sekitar pukul 2. Artinya, ada rentang waktu hampir 3 jam yang hilang. 3 jam ini yang paling misterius, ujar Eka dalam rapat penyidik. Selama 3 jam itu, Rizka dan 2 Mr. X beraksi. Tapi siapa yang menghubungkan mereka? Siapa yang memastikan jasad Esko benar-benar disembunyikan di kebun belakang? Salah satu penyidik perempuan mengangkat tangan. Pak, saya temukan data komunikasi dari HP Rizka. Ada panggilan tidak dikenal yang masuk pada pukul 23.47 malam itu, durasinya 4 menit 12 detik. Nomornya pakai kartu prabayar tanpa identitas. Eka menatapnya dalam-dalam. Itu bisa jadi kuncinya. Coba lacak, walau kemungkinan nomornya sudah dibuang. Beberapa hari kemudian, penyidik berhasil menemukan lokasi sinyal terakhir dari nomor misterius itu. Lokasinya terdeteksi di sekitar Pelabuhan Lembar, 30 km dari rumah Rizka. Di pelabuhan itu, kamera CCTV menampilkan sosok dua pria dengan ciri mirip yang sama, jaket hitam dan topi. Salah satunya terlihat menaikkan karung ke atas truk sebelum menyeberang dengan kapal feri. Pak, kalau benar ini 2 Mr. X, berarti mereka sempat kabur, kata Andri. Eka berdiri, menatap layar lebar itu. Tidak, mereka tidak kabur. Mereka hanya menunggu waktu. Saya yakin 2 orang ini bukan pelaku sembarangan.
Mereka bagian dari jaringan yang lebih besar. Sore harinya, di rumah keluarga Rizka, suasana semakin muram. Bu Yati duduk di kursi sambil memegang foto anak sulungnya. Dia dulu kecilnya penurut, pintar, sopan. Tapi sekarang orang-orang bilang dia pembunuh, ucapnya lirih. Pak Sarman menatap kebun belakang yang kini tertutup garis polisi. Kadang aku mikir, apa Rizka benar-benar sanggup melakukan semua itu sendirian? Atau justru dia jadi korban permainan orang yang lebih besar dari kita? Ucapan itu membuat Rian berhenti di tangga. Ia memandang ayahnya lama, lalu berbisik, aku akan cari tahu siapa dua orang itu, ya. Aku gak peduli kalau harus ke pelabuhan itu sendiri. Malam mulai turun di Lombok Barat. Di ruang kerja AKP Eka, lampu masih menyala. Ia membuka kembali berkas pemeriksaan S, D, P, dan N. Ada satu hal yang aneh, semua keterangan mereka ditulis dengan gaya yang hampir sama, bahkan kalimat penutupnya identik, saya hanya membantu karena kasihan pada Ibu RS. Namun Eka tahu, tak ada kebetulan dalam kalimat yang terlalu rapi. Ia berdiri, menatap papan besar di dinding. Di antara garis-garis merah, ia menulis satu kalimat baru. Kemungkinan Mr. X bukan warga lokal. Di luar, suara petir terdengar jauh di langit. Malam itu, hujan turun deras mengguyur Lombok Barat, membasahi halaman Polres yang sepi. Tapi di dalam hati penyidik itu, sesuatu justru menyala, sebuah keyakinan bahwa misteri dua bayangan malam itu perlahan mulai menampakkan wujudnya. Di sel tahanan, Rizka terbangun karena mimpi buruk. Ia kembali melihat dua sosok lelaki berdiri di ujung kebun, samar di bawah cahaya bulan. Mereka tidak berbicara, hanya menatap. Salah satu dari mereka mengangkat tangan dan menunjuk ke arah tanah. Saat Rizka mendekat, ia melihat sebuah tulisan samar di tanah basah, kau bukan satu-satunya yang tahu. Ia menjerit pelan dan terbangun dengan keringat dingin. Tapi yang membuat bulu kuduknya merinding, di bawah ranjang besinya, ada secari kertas kecil, seolah baru diselipkan. Jangan buka mulut. Kami selalu ada di sekitarmu. Rizka mematung. Matanya membulat, dadanya berdebar cepat. Ia tahu, dua bayangan itu bukan hanya bagian dari masa lalunya. Mereka masih di luar sana, mengawasinya, bahkan di balik jeruji. Pagi itu, langit Lombok Barat tampak kelabu. Hujan semalam meninggalkan genangan di halaman Mapolres, tapi udara pagi terasa berat, seperti menyimpan sesuatu yang belum terungkap. Di ruang tahanan wanita, Rizka duduk di sudut dengan wajah pucat. Matanya merah karena tidak tidur semalaman, terus memikirkan kertas misterius yang ditemukannya di bawah ranjang besi. Kertas itu sudah diserahkan pada penyidik. Tapi anehnya, tidak ada sidik jari selain milik Rizka sendiri. Padahal ia yakin, ia tak pernah menulis atau menyentuh kertas itu sebelumnya. Mereka masuk ke sini, Pak. Saya tahu, katanya kemarin malam kepada petugas jaga. Tapi kamera pengawas tidak menunjukkan ada orang masuk ke selnya selain petugas piket. Di luar, AKP lalu Eka menatap laporan hasil pemeriksaan kertas itu. Tidak ada DNA, tidak ada sidik jari lain. Tapi tinta yang digunakan berasal dari pulpen merek yang sama seperti yang digunakan oleh tahanan pria di blok sebelah. Artinya, seseorang dari dalam bisa saja membantu mereka menyusup pesan, gumamnya pelan. Sementara itu, di sisi lain Mapolres, adik Rizka, Rian, datang membawa hasil pencariannya dari Pelabuhan Lembar. Ia bertemu dengan salah satu buruh kapal bernama Baco, yang mengaku pernah melihat dua pria dengan ciri mencurigakan seminggu lalu. Salah satunya luka di tangan kanan, Bang, kata Baco. Dia bilang jatuh waktu bongkar muatan. Tapi yang bikin saya heran, dia pakai gelang kain merah, kayak jimat gitu. Rian langsung teringat pada rekaman CCTV yang sempat viral di media lokal. Kalau aku tunjukkan fotonya, kamu bisa kenali, tanya Rian. Baco mengangguk, dan setelah melihat foto hasil tangkapan layar dari ponsel Rian, wajahnya langsung berubah. Benar, ini orangnya. Dia waktu itu naik truk bak terbuka warna abu-abu. Tapi gak sendiri, ada satu lagi. Badannya lebih tinggi, suaranya berat, suka manggil yang luka itu, Bos. Rian menelan ludah. Ada sesuatu yang ganjil. Jika yang luka itu disebut Bos, berarti dua Mr. X punya hierarki. Salah satunya bukan sekadar suruhan, tapi pengatur langkah. Ia segera menulis laporan singkat dan menyerahkannya ke penyidik Eka. Di ruang interogasi, AKP Eka menatap Rizka dengan tatapan tajam namun penuh pertimbangan. Rizka, kamu bilang mereka datang tiba-tiba malam itu. Tapi dari hasil penyelidikan, sinyal ponselmu terdeteksi aktif di sekitar pelabuhan 2 hari sebelum kejadian. Kamu di sana ngapain? Rizka menunduk lama. Saya ke pelabuhan buat ngambil paket titipan dari teman.
Katanya isinya buku. Saya gak tahu kalau itu akan dikaitkan dengan mereka. Eka tidak langsung memotong. Temanmu siapa? Nomornya saya hapus, Pak. Tapi dia pakai nama, Lukman, di kontak. Saya gak pernah ketemu langsung. Nama itu langsung dicatat besar-besar di laporan penyidik. Lukman, bisa jadi nama samaran, bisa juga sosok nyata yang sengaja memancing Rizka terlibat tanpa sadar. Eka tahu pola ini. Dalam beberapa kasus besar, pelaku utama sering menggunakan perantara perempuan untuk memancing korban atau calon kambing hitam. Kalau mereka kirim paket ke kamu, bisa jadi mereka sudah awasi kamu lama sebelum kejadian, ucap Eka setengah berpikir keras. Rizka mengangkat kepala perlahan. Pak, waktu itu saya sempat lihat sesuatu di dalam paket. Ada amplop kecil, tapi saya buang karena takut. Apa isinya? Uang, Pak. 100.000, dilipat rapi. Tapi di dalamnya ada tulisan tangan, gunakan bila malam tiba. Ruangan seketika hening. Eka berdiri, melangkah ke papan bukti di dinding, dan menarik garis baru dari nama Lukman kedua Mr. X. Kini jaring merah itu semakin rumit. Sementara penyidikan berjalan, media mulai kembali memanas. Beberapa wartawan berkumpul di depan Polres, membawa kamera dan mikrofon, menanyakan perkembangan terbaru. Apakah benar ada kemungkinan dalang dibalik kematian Brigadir Esko belum tertangkap? Tanya salah satu jurnalis. Eka hanya menjawab singkat, kami tidak menutup kemungkinan ada aktor lain di balik peristiwa ini. Namun di tengah keramaian itu, ada satu pria yang berdiri diam di kejauhan, memakai topi hitam dan masker. Ia memperhatikan dari jauh, lalu tersenyum tipis sebelum meninggalkan lokasi menggunakan sepeda motor dengan plat palsu. Sore hari, Rian pulang dengan wajah tegang. Ia mendapat pesan anonim melalui ponselnya. Pesan itu hanya berisi satu kalimat. Berhenti mencari, atau kamu akan menyusul kakakmu. Rian menunjukkan pesan itu pada Dinda, sahabat Rizka, yang kini sering menemaninya. Ini makin aneh, Din. Berarti mereka tahu aku nyelidik. Dinda menggeleng. Kamu harus hati-hati. Aku curiga dua orang itu masih di sekitar sini. Mereka bisa aja nyamar, kerja di pelabuhan, atau bahkan di kampung sebelah. Malam itu, Rian duduk di halaman rumah sendirian. Suara jangkrik terdengar pelan di antara gelapnya malam. Ia membuka foto keluarga di ponselnya. Ayah, ibu, dan Rizka masih berseragam polisi, tersenyum di depan rumah sebelum semua ini terjadi. Aku janji, Kak, aku bakal buktiin kamu gak bersalah, gumamnya lirih. Namun, dari kejauhan, dua cahaya motor terlihat berhenti sebentar di ujung gang. Sinar lampu menyorot ke arah rumah mereka, sebelum perlahan padam dan menghilang ke jalan kecil menuju arah pelabuhan. Keesokan harinya, AKP Eka mendapat kabar dari intel lapangan. Dua orang mencurigakan terlihat membeli tiket kapal ke Bali menggunakan identitas palsu. Ciri-cirinya identik dengan dua Mr. X yang mereka cari. Tapi anehnya, Pak, ujar petugas, mereka batal berangkat. Mereka menginap di rumah sewa dekat pelabuhan dan pergi tengah malam. Gak tahu kemana. Eka menatap laporan itu lama. Mereka belum kabur, berarti mereka masih punya urusan yang belum selesai. Malam semakin larut. Di sel tahanan, Rizka duduk memegang mushaf kecil peninggalan ibunya. Ia membaca pelan, mencoba menenangkan hati. Tapi entah kenapa, perasaannya gelisah. Ia merasa sedang diawasi lagi. Dari ventilasi kecil di atas tembok, seberkas bayangan melintas cepat. Lalu suara berdesis pelan terdengar. Jangan percaya siapapun di sini, termasuk penyidikmu. Rizka tersentak, berdiri memandangi ventilasi itu, tapi tak melihat apa-apa. Hanya udara malam yang masuk bersama bisikan samar. Ia tahu kini, permainan ini lebih besar dari yang dikira siapapun. Dua Mr. X bukan hanya pelaku. Mereka adalah kunci untuk membuka rahasia yang bisa mengguncang nama-nama besar di balik kematian Brigadir Esko. Dan Rizka, entah kenapa, merasa dirinya hanya pion kecil di papan yang jauh lebih gelap dari penjara tempat ia kini terkurung. Matahari Lombok Barat baru naik setengah, tapi suasana Mapolres sudah tegang. Sejak dini hari, AKP lalu Eka menerima laporan baru dari tim intelijen. Mereka menemukan sidik jari samar di amplop uang yang pernah disebut Rizka, dan hasil identifikasi awal membuat seluruh ruangan hening. Sidik jari itu cocok dengan salah satu anggota kepolisian aktif, berpangkat Aibtu, yang bertugas di bagian logistik. Tidak mungkin, gumam Eka sambil menatap layar komputer yang menampilkan data personel bernama Aibtu Hendra Kusuma. Pria itu sudah 12 tahun berdinas, dikenal tenang, jarang bicara, dan tak pernah punya catatan pelanggaran. Namun, satu hal membuat Eka tak tenang,
Aibtu Hendra sempat bertugas di kesatuan yang sama dengan almarhum Brigadir Esko 2 tahun lalu. Sementara itu, di ruang tahanan, Rizka mulai merasa hari-harinya berubah jadi teka-teki. Ia masih ingat jelas bisikan dari ventilasi malam itu, kalimat yang menusuk ketenangan pikirannya, "Jangan percaya siapapun di sini." Sejak saat itu, ia tak bisa tidur. Setiap langkah kaki di koridor, setiap suara rantai pintu besi terdengar seperti ancaman. Pagi itu, Dinda datang menjenguk, membawa pakaian bersih dan sedikit makanan. Tapi wajah Dinda tampak cemas. "Riz, ada yang aneh di luar?" Dua orang yang nyamar jadi wartawan tanya-tanya rumahmu tadi malam. Ibu sampai panik. Rizka menggenggam tangan sahabatnya erat. "Jaga mereka, Din. Kalau bisa, pindahkan dulu ke rumah paman di Gunung Sari. Aku takut dua orang itu masih ngikutin." Dinda mengangguk, tapi matanya menatap dalam. "Riz, kamu yakin mereka bukan orang dalam?" Pertanyaan itu membuat Rizka terdiam. Hening. Lalu perlahan, ia menggeleng. "Aku gak tahu. Tapi aku ngerasa, yang datang waktu itu bukan orang luar. Cara mereka jalan, cara mereka bicara, terlalu tenang, terlalu tahu prosedur." Sore harinya, AKP Eka memanggil Aibtu Hendra ke ruangannya. Suasana terasa dingin, meskipun pendingin ruangan sudah dimatikan sejak pagi. "Hendra, saya mau nanya sesuatu. Kamu kenal Brigadir Esko?" Hendra tersenyum tipis. "Siapa yang gak kenal, Pak? Orangnya rajin, suka bantu teman." "Kenapa tanya itu lagi?" Eka menatapnya lekat. "Karena sidik jarimu ditemukan di amplop yang dikaitkan dengan kasusnya." Senyum Hendra perlahan memudar. "Mungkin salah, Pak. Saya sering bantu input barang logistik, bisa aja amplop itu bekas dari kantor. Tapi amplop itu dikirim ke rumah Rizka, 2 hari sebelum kematian Brigadir Esko." Hendra terdiam. Matanya bergeser sedikit, seperti mencari alasan lain. Eka berdiri, berjalan mengitari meja, lalu berhenti tepat di belakangnya. "Aku tahu kamu orang baik, Hen. Tapi kalau kamu tutupin sesuatu, kamu bisa ikut tenggelam bersama mereka." Hendra menunduk, suaranya pelan. "Pak, saya cuma disuruh nganterin. Saya gak tahu isinya. Ada orang yang datang malam-malam ke rumah saya, kasih amplop dan uang bensin. Katanya cuma titip paket ke alamat yang tertera. Saya pikir biasa aja. Siapa orang itu? Gak kenal. Tapi dia pakai jaket hitam dan gelang kain merah di tangan kanan." Ruangan langsung sunyi. Eka langsung menatap rekannya di seberang. "Gelang merah," ulangnya pelan. "Sama seperti ciri yang disebut saksi di pelabuhan." Malamnya, di rumah keluarga Rizka, Rian terus berjaga di teras. Ibu dan ayahnya sudah pindah ke rumah paman seperti saran Rizka, tapi ia memilih tetap di sini, menjaga setiap sudut rumah. Pukul 11 malam, terdengar suara motor berhenti di ujung jalan. Lampunya mati, hanya bayangan 2 orang tampak samar di kejauhan. Rian menyalakan senter, tapi mereka langsung kabur ke arah kebun belakang. Ia mengejar, tapi hanya menemukan bekas jejak kaki di tanah basah. Di salah satu tapak, ada potongan kain merah kecil, seolah sobekan dari gelang. Ia memungutnya dengan tangan gemetar, lalu memasukkannya ke dalam plastik bening. "Kamu gak akan bisa sembunyi selamanya," bisiknya. Keesokan harinya, bukti itu ia serahkan langsung ke AKP Eka. Setelah diperiksa, serat kain itu terbukti identik dengan gelang yang ditemukan di TKP awal kematian Esko. "Kain ini bukan sembarang gelang," jelas Eka kepada timnya. "Ini kain adat dari Sumbawa. Biasanya dipakai dalam ritual pengikat sumpah atau janji tertentu." Kepala tim forensik mengangguk. "Berarti kemungkinan besar, 2 Mr. X punya latar belakang sama, mungkin satu daerah, satu sumpah." Sementara itu, Rizka dipindahkan sementara ke ruang pemeriksaan khusus karena alasan keamanan. Tapi saat malam tiba, listrik tiba-tiba padam di seluruh area tahanan. Dalam kegelapan itu, Rizka mendengar suara langkah mendekat, lalu seseorang berbisik dari luar pintu baja. "Kalau kamu masih buka mulut, keluargamu yang berikutnya." Suara itu berat, datar, dan familiar, seperti suara salah satu Mr. X yang datang malam kejadian. Rizka ingin berteriak, tapi mulutnya seakan terkunci oleh rasa takut. Begitu lampu menyala kembali, hanya ada sepucuk surat tergelincir dari bawah pintu. Di dalamnya tertulis, "Jangan cari Lukman. Dia cuma bayangan. Lihat ke belakangmu sendiri." Penyidik yang memeriksa isi surat itu segera melaporkannya pada AKP Eka. Kata, "belakangmu sendiri," membuat semua berpikir, apakah pelaku sebenarnya berasal dari institusi itu sendiri?
Sore berikutnya, Eka memanggil Dinda secara rahasia ke Mapolres. Ia tahu Dinda punya kedekatan lama dengan Esko dan Rizka sejak mereka sekolah. "Dinda, kamu pernah dengar nama Lukman sebelum semua ini terjadi?" Dinda berpikir keras. "Lukman? Bukan orang sini. Tapi kalau gak salah, dulu waktu Esko masih tugas di Mataram, dia pernah cerita tentang rekan barunya bernama Lukman. Orangnya pendiam, tapi dekat sama atasan." "Siapa atasannya waktu itu?" tanya Eka cepat. Dinda menatap Eka lekat. "Kalau gak salah, Aibtu Hendra." Eka langsung berdiri. Semua potongan mulai menyatu. Hendra bukan sekadar pengantar paket, dia penghubung antara Mr. X dan seseorang yang lebih besar di balik layar. Malam itu, Eka memutuskan memanggil Hendra lagi. Tapi begitu tim berangkat ke rumahnya, mereka hanya menemukan pintu terbuka dan rumah kosong. Di meja, ada secari kertas tertinggal dengan tulisan tangan tergesa-gesa. "Saya tidak punya pilihan. Mereka sudah tahu saya bicara." Tak jauh dari rumah itu, polisi menemukan motor dengan plat palsu, ditinggalkan di pinggir hutan dekat pantai Sekotong. Di jok motor, ada satu gelang kain merah, bersih, belum pernah dipakai. Eka memegang gelang itu erat. "Mereka sudah mulai menutup jejak lagi," katanya pelan. Dan di kejauhan, awan tebal menutup langit barat. Seolah alam pun tahu, badai yang lebih besar akan segera datang. Kabut pagi turun tipis di pesisir Sekotong. Laut terlihat tenang, tapi bagi AKP Lalu Eka dan timnya, ketenangan itu hanyalah ilusi. Di tengah sunyi ombak, mereka menemukan sesuatu di antara semak pantai, setumpuk pakaian polisi, bercampur lumpur dan pasir, serta bercak darah yang belum lama kering. "Ini punya Aibtu Hendra," ujar salah satu anggota dengan suara berat. Eka menunduk, memeriksa saku seragam itu. Di dalamnya, ada sebuah flash disk kecil, dibungkus plastik hitam dan diikat dengan tali kain merah. Warna dan teksturnya identik dengan gelang milik dua Mr. X. Sementara tim forensik bekerja, Eka berdiri menatap laut. Hatinya tahu, Hendra tidak akan meninggalkan benda seperti ini kecuali ia ingin menyampaikan sesuatu. Dia tahu dia diincar, gumamnya. Dan dia sempat menyembunyikan sesuatu sebelum mereka menemukannya. Flash disk itu langsung dibuka di markas. Isinya sebuah rekaman pendek berdurasi 2 menit. Gambar buram, tapi cukup jelas menunjukkan wajah seseorang yang berdiri di depan gudang tua, wajah yang selama ini mereka kira hanyalah nama samaran, Lukman. Namun yang membuat semua terkejut, di sebelah Lukman berdiri seorang pria berseragam, berpangkat Inspektur Polisi 1, Ibtu, dan di dada seragamnya tertera nama, Esko Fascarelli. Semua orang membeku. "Ini, mustahil," bisik Dinda yang ikut menyaksikan rekaman itu bersama Rian. "Brigadir Esko sudah meninggal. Ini berarti," Eka menatap layar dalam diam. Tanggal rekaman menunjukkan 2 minggu setelah tanggal kematian Esko. Tim segera bergerak ke lokasi dalam video. Gudang tua itu ternyata berada di area tambak kosong di perbatasan Sekotong dan Lembar, jauh dari permukiman. Saat mereka tiba, tempat itu sunyi, hanya ada bau asin dan karat besi. Di salah satu dinding, ditemukan ukiran angka 2209, ditulis dengan cat merah pudar. 2209, gumam Rian. "Tanggal kematian Esko, kan?" Eka mengangguk. Mungkin ini pesan dari Hendra. Atau dari Esko sendiri, jika dia masih hidup waktu itu. Setelah beberapa jam penyisiran, anjing pelacak menemukan gundukan tanah baru di belakang gudang. Begitu digali, mereka menemukan 2 jasad pria tanpa identitas, satu di antaranya memakai gelang kain merah. Kondisi keduanya mengenaskan. Polisi memperkirakan mereka telah meninggal sekitar seminggu. "Mr. X," ucap salah satu anggota lirih. Keduanya akhirnya ditemukan. Tapi misteri belum selesai. Di dalam kantong jas salah satu Mr. X, ditemukan secarik foto kusam, gambar 3 orang berseragam polisi, berdiri di depan pos penjagaan lama di Mataram. Ada Brigadir Esko, Aibtu Hendra, dan 1 orang lagi. Ibtu Lukman. Nama yang selama ini hanya mereka dengar dari bisikan Rizka, ternyata nyata, dan ia seorang perwira aktif. Di ruang interogasi Mapolres, Rizka duduk memegang foto itu dengan tangan bergetar. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Jadi selama ini, suaranya nyaris tak terdengar. Esko bukan korban biasa. Dia dijebak oleh orang-orang yang dulu ia anggap saudara. Eka menatapnya serius. "Kami temukan bukti bahwa Esko dan Lukman pernah bekerja dalam satu operasi rahasia di Mataram. Ada indikasi penyalahgunaan dana dan perintah di luar prosedur. Kemungkinan besar, Lukman memalsukan kematian Esko untuk menutup operasi itu." Rizka mengangkat kepala pelan. "Jadi,
Orang yang aku lihat malam itu. Mungkin bukan kamu yang membunuh, Riz, potong Eka. Kamu hanya dijebak agar kasus ini terlihat seolah-olah selesai di tanganmu. Air mata Rizka jatuh deras. Selama ini, rasa bersalah menekan dadanya tanpa ampun. Ia tak lagi tahu harus percaya pada siapa. Tapi sekarang, kebenaran mulai menampakkan wajahnya, meski pahit. Beberapa hari kemudian, hasil otopsi terhadap dua Mr. X keluar. Salah satunya tewas karena luka tembak jarak dekat, dan di saku celananya ditemukan serpihan logam kecil yang diduga peluru dari senjata dinas polisi. Nomor serinya cocok dengan senjata yang dulunya tercatat atas nama Ibtu Lukman. Namun Lukman sudah menghilang. Tak ada catatan keberangkatan, tak ada sinyal ponsel. Seolah ia menelan dirinya sendiri dalam kegelapan. Dia masih di pulau ini, kata Eka yakin. Dan dia masih pegang satu kunci yang bisa menjelaskan kenapa Esko harus mati, atau disembunyikan. Malam terakhir penyelidikan, Rian dan Dinda ikut tim polisi menelusuri garis pantai di Sekotong. Di bawah cahaya bulan separuh, mereka melihat sisa api unggun padam dan bekas pijakan sepatu di pasir. Tak jauh dari situ, ada kaleng bekas kopi instan dan senter rusak. Lalu Rian melihat sesuatu yang membuatnya mematung. Di atas batu karang, ada ukiran kasar bertuliskan, "Maafkan aku, R." Ia tahu betul, hanya satu orang yang biasa memanggil Rizka dengan inisial itu, Esko. Rian menatap laut yang gelap, dadanya bergetar hebat. Kalau benar dia masih hidup, berarti dia disembunyikan. Dinda menatapnya dengan mata basah. Atau dia memilih bersembunyi. Karena kebenaran yang dia pegang terlalu berbahaya. Pagi berikutnya, berita besar mengguncang seluruh Lombok Barat. Polisi mengumumkan secara resmi bahwa kasus kematian Brigadir Esko ditutup sementara dengan status belum lengkap, menunggu hasil koordinasi dengan Mabes Polri. Rizka dibebaskan dari tahanan, statusnya diubah menjadi saksi kunci. Ketika keluar dari gerbang Mapolres, ia disambut pelukan erat ibu dan ayahnya. Rian berdiri di samping, membawa sebuket bunga putih. "Sudah selesai, Kak," katanya pelan. "Setidaknya untuk sekarang." Rizka tersenyum, tapi matanya masih menyimpan badai. Ia menatap laut di kejauhan, arah Sekotong yang kini menjadi saksi dari semua rahasia. Dalam hatinya, ia tahu sesuatu. Selama Lukman belum ditemukan, misteri ini belum benar-benar berakhir. Beberapa minggu kemudian, di dermaga kecil di Bali, seorang pria dengan topi hitam turun dari perahu nelayan. Tangannya penuh luka, dan di pergelangan kanan masih tergantung gelang kain merah. Ia menatap ke arah barat, ke Pulau Lombok yang samar di balik kabut pagi. Senyum tipis muncul di wajahnya. Lalu ia berkata pelan, hampir seperti doa. "Satu rahasia belum kubuka, biar dia yang menemukannya." Ia berjalan perlahan, meninggalkan dermaga, sementara ombak pelan menghantam tiang-tiang kayu. Dan di kejauhan, seekor burung laut melintas di langit yang mulai terang, membawa sunyi, membawa penanda bahwa setiap misteri memang tak selalu butuh jawaban. Hanya waktu yang akan menyingkap siapa yang sebenarnya mati, dan siapa yang memilih untuk hidup dalam bayangan.